Nggak usah aneh-aneh Tuhan, udah aku gak mau jadi hamba Tuhan, gak usah aneh-aneh papa aja. Iya. Karena menurut aku dulu jadi hamba Tuhan itu susah. Iya. Bener gak? Benar. Terus kayak maaf ya, kayak ngemis-ngemis lah. Terus dulu aku mikir gini, papa, dulu aku pacaran sama orang yang berduit gitu ya, yang ada gitu. Terus dulu aku punya bisnis, bukan hanya satu tapi 2, 3 gitu. Terus dulu punya mau dapat sesuatu gampang gitu. Tapi menjadi hamba Tuhan, gak usah mimpi deh Tuhan. Namanya proses hidup pasti ada. Betul. Iya. Melewati masa sulit, kalau kita bilang dulu masa brengsek tuh ada, benar nggak? Gitu ya. Dulu yang namanya pergi malam pernah, gitu. Saya nggak munafik. Saya selalu bilang mau di atas panggung, di bawah panggung, saya selalu bilang saya bukan orang yang munafik. Iya. Kalau tanya minum-minuman keras pernah, hangout pergi ke klub pernah, Iya. anak gaul Jakarta katanya gitu kan, Iya. semuanya udah saya alamin Anak gitu. Jaksel. Betul. Iya. Dia bilang anak pendeta kok gitu, sampai pernah ada cercaan seperti itu. Hai guys, kembali lagi di podcast Mulai Dari Nol, xlisten.drp. Hari ini sangat spesial gitu ya, karena ini tuh tamunya juga spesial. Tapi sebelum itu hari ini podcastnya dengan bersama aku Kezia, dan aku gak sendirian, akan ditemani oleh Aku Rahel. Rahel. Dan hari ini kita kedatangan tamu yang spesial, yaitu Kak Mercy. Yay. Wow, thank you for coming Kak Thank you Mercy. so much for inviting me here. Iya. Senang banget ada di sini. Puji Tuhan, Puji Kak Tuhan. Mercy. Sekarang tuh kesibukannya apa sih Kak? Betul. Well, banyak orang mungkin udah tahu ya, kan nama belakangnya Lumoindong ya. Iya. Jadi so pasti berkaitan dengan pelayanan. Kesibukan aku sekarang ya melayani Tuhan Iya. gitu sebagai penyampai firman seperti itu. Seperti itu. Iya. Berarti Kakak juga dengan setiap minggu gitu ya menyampaikan firman. Kakak saat ini apakah lagi juga sekolah teologi atau gimana Kak? Oh enggak. Kebetulan puji Tuhan, aku udah selesai. Oh, Sekolahnya udah dari selesai. S1, S2, S3 udah kelar gitu Wow. ya. Mungkin kalau ada S4, S5 Lima. lagi bisa aku lanjutin gitu ya. Tapi puji Tuhan udah Wow, selesai. keren. Jadinya hanya full timer melayani Tuhan. Puji Gitu. Tuhan. Puji Tuhan. Tadi kan teman-teman Kak Mercy udah mention bahwa ada kata-kata belakang tuh Lumoindong gitu ya. Itu juga pasti membawa nama keluarga ya, Yes, nama betul papa sekali, betul kayak gitu. sekali. Dan mungkin kita backgroundnya sama gitu ya Kak, anak hamba Tuhan gitu ya. Menurut Betul. Kakak nih, menjadi anak hamba Tuhan tuh emang semenyeramkan itu gak sih gitu? Enggak ya, karena kalau kalian lihat muka pendeta Yohan Lumoindong kan enggak serem ya. Iya, benar. Jadi Benar. kalau ditanya jadi anak hamba Tuhan, terutama anak pendeta gitu ya, enggak menyeramkan. Bahkan itu poin plus Oke, buat saya. iya. Itu sangat teramat menyenangkan. Kenapa? Karena kita punya jalur khusus nih, atau jalur VIP untuk mengenal Tuhan, Juru Selamat kita, Tuhan Yesus Kristus, lebih hebat lagi, Oke. lebih dalam lagi. Iya. Dan kita berada di dalam zona atau jalur yang benar. Sehingga apapun yang kita perbuat, apapun yang kita lakukan, bahkan dalam kehidupan sehari-hari kita, itu langsung dilihat nih Iya. sama Betul, orang iya. tua kita. Iya, Betul iya, nggak? iya. Kak, kalau saya salah Kak, kamu nggak kayak gini. Nggak boleh kayak gini. Kak, kamu harus seperti ini. Jadi kalau ditanya menyeramkan, enggak. Sama sekali tidak. Iya. Bahkan kalau ditanya nanti suatu saat mau dilahirkan kembali lagi mau jadi siapa? Anak hamba Tuhan lagi. Karena itu poin plus buat saya gitu. Benar-benar. Aku bingung mau nanya apa. Kurang relate ya Hel. Iya, tapi apa ya? Iya soalnya karena yang aku lihat kan mungkin sebagai anak hamba Tuhan kan, kalau aku lihat kayak itu jadi patokan orang Yes. banget kan. Iya, Kayak benar. kita Betul. ngelihat contohnya kayak yang ini dia menyampaikan, dia juga harus melakukan kan. Iya, betul, Karena kan kadang betul, banyak yang kayak betul, mereka betul. ngomong tapi kadang kehidupan di luarnya kan Nggak gitu kayak kan. gitu. Nah itu Benar. kalau kakak sendiri di kehidupan luar, itu kakak cara menjaga diri kakak itu gimana caranya gitu loh? Nah, saya masih muda, betul nggak? Oke. Ini aku ngomongnya aku kamu aja lah ya, Iya. karena kan kita bukan nama jemaat yang lebar gitu ya. Iya. Aku ini masih usia 32 tahun gitu ya. Terus tahun depan usia saya 33 tahun, berarti masih muda lah dibilang. Iya, Masih inget ya, muda. Muda, 33 muda, tahun guys. masih muda gitu ya. Terus namanya proses hidup pasti ada.
Betul. Iya. Melewati masa sulit. Kalau kita bilang dulu masa brengsek tuh ada, benar nggak? Gitu ya. Dulu yang namanya pergi malam pernah, gitu. Saya nggak munafik. Saya selalu bilang mau di atas panggung, di bawah panggung, saya selalu bilang saya bukan orang yang munafik. Iya. Kalau tanya minum minuman keras pernah, hangout pergi ke klub pernah, Iya. anak gaul Jakarta katanya gitu kan, semuanya udah saya alamin Anak gitu. Jaksel. Betul. Dia bilang anak pendeta kok gitu, sampai pernah ada cercaan seperti itu. Tapi again itulah saya, dan itu bagian atau proses hidup saya. Itu ada di dalam diri saya, itu ada gitu. Terus Tuhan panggil saya, Tuhan mengingatkan saya, kamu ini hamba Tuhan. Nanti suatu saat ketika kamu menyampaikan firman di atas panggung yang kudus itu, kamu harus menjalani apa yang kamu khotbahkan. Benar. Dan kamu harus mengkhotbahkan apa yang kamu jalani. Iya. Gitu. Benar. Jadi yang namanya dosa dengan hidup benar itu nggak bisa menjadi satu. Cannot, nggak bisa. Jadi harus pilih mau yang mana gitu kan. Ya udah akhirnya memilih menjadi hamba Tuhan dan balik lagi anak hamba Tuhan itu. Akhirnya semua cercaan yang buruk itu sudah tidak ada lagi. Karena balik lagi ke pilihan hidup aku lagi. Benar. Gitu. Nah itu Kak tadi kan dari yang tadinya istilahnya brengsek itu, ya. terus terpanggil gitu ya. Nah itu momennya tuh pas apa Kak? Jadi ini sebelum COVID tahun 2015 mau ke 2016. Itu tiap malam bener-bener tiap malam dari jam 12 malam sampai jam 3 pagi. Setiap kali aku tidur tuh suara ngomong terus, jadilah hambaku, jadilah hambaku. Dan itu belum udah terima Yesus memang udah, kita udah baptis udah gitu kan ya, secara kan kita dari lahir udah Kristen gitu. Cuman belum melayani gitu ya. Hanya ke gereja tiap hari Minggu atau setiap apa ada pelayanan kita ikut gitu. Tapi tuh suara jadilah hambaku, jadilah hambaku. Tempat tidur saya sebelah kanan itu tuh ada foto Tuhan Yesus. Aku bangun loh. Deh, gak usah aneh-aneh. Bilang kayak gitu. Bayangin, gak usah aneh-aneh Tuhan. Deh aku gak mau jadi hamba Tuhan, gak usah aneh papa aja. Karena menurut aku dulu jadi hamba Tuhan itu susah. Bener gak? Benar. Terus kayak maaf ya, kayak ngemis-ngemis lah. Terus dulu aku mikir gini, papa, dulu aku pacaran sama orang yang berduit gitu ya, yang ada gitu. Terus dulu aku punya bisnis, bukan hanya satu tapi 2, 3 gitu. Terus dulu punya mau dapat sesuatu gampang gitu. Tapi menjadi hamba Tuhan, gak usah mimpi deh Tuhan, bayangin. Suara Tuhan nih, suara Tuhan tapi aku tengkingnya dalam nama Tuhan Yesus, coba. Tiap hari kayak begitu. Terus tiap hari sampai 3 bulan. Bener-bener 3 bulan. Tiap malam jadilah hambaku sampai aku gak bisa tidur. Sampai akhirnya dari jam 12 sampai jam 3 aku gak mau tidur. Takut, ada betul. Suara itu. Makanya itu insomnia tuh lama. Aku sempat insomnia itu lama. Dari jam 12 sampai jam 3 nggak mau bangun, nggak mau tidur lah. Jadi terbangun terus gitu. Supaya apa? Supaya nggak dengar suara Tuhan itu. Tapi tetap dengar Kak? Tetap dengar. Bayangin sampai jadi apa? Sampai saya kan punya anjing ya, ada 4 ya sekarang. Dulu ada 5. Terus 2 anjing saya tuh tidur sama aku gitu kan. Itu anjing aku tuh sampai ngeliatin foto kayak gini. Sampai ngeliat. Berarti aku sampai begini. Berarti hewan aja tuh melihat roh itu. Benar gak? Iya betul. Kita mau tahu suara Tuhan itu benar atau tidak, uji. Betul. Gak? Aku uji lah. Aku gini, bangun langsung. Oke, Tuhan mau aku jadi hamba Tuhan ya. Ngomong kayak begitu, bayangin sama Tuhan aja nyiptain kita, yang nyiptain aku aja aku ngajakin ribut istilahnya Berarti gitu sekitar seumur aku ya waktu itu Kak, 22-an gitu ya. Umuran masih muda banget itu. Bayangin, balik lagi, Paham. usia 22 tahun harus meninggalkan segala sesuatunya padahal itu demi mengikut Yesus untuk menjadi hamba Tuhan. Itu di luar nalar, kalau menurut anak-anak muda. Sorry to say, benar gak? Aku lah lebih prefer apa? Shopping, party, benar. Makan ke restoran enak gitu. Oke, balik lagi. Terus aku bilang sama Tuhan gini deh, kalau memang benar ini suara Engkau, ya udah, aku mau sekolah, ya, berikan sekolah yang terbaik, sampai setinggi mungkin deh, bilang gitu. Terus nanti nih kalau pelayanan, nggak mau nih dapat rekomendasi dari papa, bilang gitu. Si sombong nih dulu, ya kan? Nggak mau. Pokoknya kalau mau dari Tuhan harus yang buka pelayanan. Aku bilang gitu. Boleh dong Tuhan, aku bilang. Boleh dong Tuhan, aku bilang. Tuhan yang mau, bilang gitu. Aku ketok lah kamar papa. Jam 3 pagi keluar. Pah, mah, tak gitu. Nggak dibuka-bukain. Pah, mah, dibuka akhirnya sama papa, mama.
kenapa sih Kak? Terus bilang, Mah, Pak, Tuhan panggil aku. Tahu gak Pak Yohan Lumoino ngomong apa? Kamu mau mati Kak? Bukan maksudnya. Dipanggil ini nih maksudnya untuk jadi hamba Tuhan. Nih again, seorang Bapak Pendeta Yohan Lumoino bilang seperti ini. Gak usah aneh-aneh Kak, tidur lagi, tutup pintu. Bayangin. Papa saya sendiri aja gak percaya. Karena tahu anaknya yang brengsek itu tadi gitu kan ya. Terus gini, Tuhan lihat. Papa aku aja gak percaya. Kayak gitu konfirmasi kan. jadinya Nah konfirmasi. Bukan suara Tuhan nih. Gitu kan, bukan suara Tuhan. Singkat cerita benar. Sekolah selesai. S1, S2, S3 dengan cepat. Itu biayanya terpenuhi. Bahkan sampai pelayanan pun itu dibukakan. Bahkan gereja-gereja yang aku gak tahu. Semuanya terbuka sampai aku bilang gini. Tuhan sekarang aku tahu itu yang aku dengar benar-benar suaramu. Biasa orang langsung, iya Tuhan kemanapun engkau menyuruh aku akan pergi. Begitu ceritanya. Keren banget. Wow. Itu kayak itu cerita. apa ya? Iya benar Tuhan yang memilih ya Kak. Betul, iya, betul, itu betul. Benar. Itu betul. Iya. Kadang-kadang aku juga pernah ngalamin sih, dimana kayak menjadi pilihan aku sekarang itu, mengambil pilihan aku sekarang itu juga melalui banyak denial dalam kehidupan. Karena aku ngerasa kayaknya bukan deh, kayaknya enggak deh, aku kayaknya pengennya yang lain deh kayak gitu. Tapi percayalah teman-teman kalau Tuhan sudah memanggil kemanapun kita pergi, Tuhan akan terus balikin ke jalur itu gitu loh. Setuju. Ya seberapa lama waktunya ya, Tuhan pun juga akan sampai nurut. Kapanpun. Betul. Maksudnya nurut dalam arti ya ngikut kita betul, gitu ya. Betul. Oke. Kayak Aku punya pertanyaan buat kakak-kakak berdua nih jadinya. Boleh dong, apa dong? Pertanyaannya berarti untuk kita menjadi hamba Tuhan itu berarti panggilan atau pilihan? Boleh Kesha dulu. Aku dulu ya. Pertama kalau menurut aku ya, ini personal ya, panggilan lalu jadi pilihan sih. Oh oke. Kayak gitu. Oke. Karena gak bisa yang kayak tiba-tiba aku mau gitu, gak boleh kan? Emang apa gimana? Boleh gak boleh sih, karena juga pilihan kita juga bisa gimana ya, kita juga pasti tahu hal ketika itu tuh sesuai dengan rencana Tuhan apa enggak, kayak gitu. Oke. Nah terus kalau dari penjelasan aku, menurut aku ya panggilan dulu gitu. Oh oke. Gitu sih. Tapi beda-beda orang. Oke. Makanya aku penasaran gitu kan. Kalau kakak? Betul. Memang ini dua hal yang berbeda gitu ya. Kalau aku memang harus dipanggil dulu oleh Tuhan dulu. Karena yang tadi aku bilang, kalau kita nggak dengar suara Tuhan dulu, terkadang gini, kita memilih untuk melakukan sesuatu. Tetapi kalau it's not according to His will, itu tidak terjadi secara maksimal. Betul nggak? Betul. Tapi kalau itu memang kehendak Tuhan, memang dari Tuhan datangnya, semuanya pasti dibuat berhasil. Jadi nunggu panggilan dulu, baru. Nah pilihan semuanya itu balik lagi ke kita. Kayak tadi lagi, aku mau hidup di masa yang dulu atau masa yang sekarang. Kalau yang dulu ya nggak akan jadi Mercy dulu Moinong sekarang. Tapi kalau udah memilih ini, ya udah harus stick to that sampai sekarang seperti itu. Betul. Karena it's a lifetime sih. Betul. Iya, mungkin kalau orang berkarir di kantor dia bisa change karir gitu. Bisa change karir, terus juga bisa change path juga gitu ya. Mungkin tadinya admin terus jadi apa ya, jadi accounting, jadi apa gitu. Kayaknya kalau hamba Tuhan memang kayak udah mengikat ya. No turning back. No turning back, bener banget sih kayak gitu. Harus. Nah Kak, kan aku juga ngelihat ya di social media kakak gitu, terus juga bagaimana kakak present yourself gitu ya di depan orang, ketika bertemu dengan orang. Aku tuh melihat kayak another level of self confidence gitu. Aku pengen tahu dong buat dari kakak gitu, dan untuk teman-teman yang Gen Z sekarang itu yang suka malu-malu, yang nggak mau ngomong dan lain-lain. Nah, gimana sih Kak untuk punya self confidence yang baik dan juga nggak berlebihan gitu? Kalau aku ya tadi kan udah melihat sendiri ya, sebelum podcast ini aja dimulai aku udah gugup sebenarnya. Benar nggak ya? Terus aku langsung kayak, aku deg-degan nih gitu ya. Tapi again, kita bisa karena terbiasa. Jadi dulu sebelum awal khotbah pun sama, khotbah pertama-tama aku pun gak gitu bagus. Itu kayak masih gitu, masih bingung. Tapi Papa selalu bilang, Kak, kalau mau memulai sesuatu, latihanlah.
berlatih. Itu harus diasah terus. Kita harus temukan dulu nih kemampuan kita di mana. Kita harus tahu pilihan kamu di mana. Gitu. Kalau aku dalam bidang khotbah harus tahu cara berkhotbah nih gini 45 menit dan dalam 45 menit ini harus ada judul perikop, harus ada dalamnya maknanya dan harus ada closingnya. Gitu kan ya. Jadi semuanya gitu latihan depan kaca loh. Bener-bener depan kaca. Lucunya. Iya, jadi kalau lagi ditanya kan tiap hari sibuk ya. Saya pengacara, pengangguran banyak acara gitu ya. Kalau nggak ada khotbah pengacara gitu ya. Jadi aku kalau di rumah ya udah lihat di kaca, saudara. Jadi bagaimana Tuhan Yesus bisa berjalan gitu. Terus sampai sekarang masih sampai sekarang. Sampai bahkan untuk podcast aja sampai catatannya pun tadi ada. Di mobil sampai ngomong sedih gini. Ya jadi kalau misalnya kita ini mau, seperti itu. Bagus. Itu melatih juga pikiran kita. Iya, betul. Dan terutama dari sini. Mindset kita. Benar. Atur. Udah latihan oke, baik. Tapi kalau latihan kita udah maksimal juga, pikiran kita pun juga harus maksimal. Jangan lagi udah gini, aduh gagal nih. Udah gak usah pikirin. Terus gak usah pikirin nanti orang bilang kita jelek. Nanti gak usah pikirin, gak usah. Udah, let go and let God. Jalan aja, jalan aja sama Tuhan. Udah pikirannya bagus, aku yakin aku bisa. Latihan yang benar pasti hasilnya maksimal. Gak usah malu-malu, itu pasti akan ke-build tuh self confidence kita. Pasti akan seperti itu. Betul. Orang maunya udah bisa kayak maksudnya gimana ya, orang anak-anak muda maunya ngelihatnya tuh udah jadinya gitu. Betul, maunya proses 1, 2, 3. Betul gak? Gitu 1, 2, 3 langsung gitu. 1, 2, 3 langsung. Kan gak bisa secepat Gak bisa, mie instan aja dimasak kan. Gak ada yang cepat. Betul, gak ada yang cepat. Betul sekali gitu. Nah Kak, pernah gak sih Kak ngerasa terbebani dengan ekspektasi orang? Terlepas, mungkin pertama nih, kalau dari aku pribadi, aku juga pernah tuh Kak merasa terbeban dengan title anak pendeta gitu ya. Terus yang kedua, setelah melanjutkan legacy juga ada tuh Kak ekspektasinya orang-orang adalah bisa gak ya kayak bapaknya gitu. Karena mungkin yang ditinggalkan oleh papaku tuh it's a good thing ya, maksudnya ya semua orang ngerti kan maksudnya kayak orang tuh tahu bagaimana dia secara pribadi, bagaimana dia menyampaikan khotbah dan lain-lain gitu ya. Ekspektasi itu tuh kayaknya juga sempat jadi sesuatu hal yang bikin aku kayak bisa nggak ya gue kayak gitu ya. Nah kalau di kakak sendiri gitu ya, gimana kakak mengelola pikiran kakak tentang pandangan orang ataupun pemikiran orang tentang ekspektasi-ekspektasi tersebut gitu? Jujur ya pasti pernah, bener gak? Pastilah, semua orang pasti gitu. Kalau papanya pengusaha pasti berharap, anaknya pasti sama pintarnya nih dengan orang tuanya, bener gak? Sama halnya dengan kita, terutama aku gitu ya. Papanya Yohan Lumoin dong nih, pasti anaknya jago khotbah juga nih kayak papanya. Ya sama lah ya, kan udah pernah khotbah di sini ya. Gitu ya. Jadi banyak orang selalu berpikir seperti itu gitu. Tapi papa tuh selalu ngomong kayak gini, Kak, kamu ya adalah diri kamu. Udahlah jadilah the best version of yourself, katanya gitu. Ya benar juga ya Pak. Iya, kamu boleh khotbah, pakai khotbah papa, pakai yang udah papa buat, tapi jadikanlah versi kamu sendiri, gitu. Jangan tiru papa. Oh iya betul. Jadi kita amati, kita modifikasi, gitu. Oh iya ya, masukin kesaksian kita sendiri. Oh iya ya Pak. Akhirnya udah bisa gitu loh. Dan omongan orang pun ya terbukti salah, gitu. Terbukti salah. Tapi kalau dalam hal yang kayak anak pendeta kok begini, anak pendeta itu biasa. Namanya netizen, betul? Netizen kan mulutnya ngewe gitu ya. Udah yang bisa kita lakukan hanya tutup telinga kita. Kita nggak bisa tutup mulut semua orang. Betul nggak? Terlalu banyak mulut semua orang. Kita kuping cuma 2. Bener nggak? Tutup aja 2. Udah orang mau ngomong apa sabodoting. Kata orang bener nggak? Ya kan? Udahlah nggak usah peduliin kata-kata orang. Jadi kalau orang lain taruh ekspektasi yang sangat tinggi kepada kita, justru sebenarnya bagus. Jadi itu standar kita. Standar kita nih, kita harus khotbah nih kayak begini. Harus. Supaya kita gak ada di bawah. Gitu. Cuman jangan membuat kita sama
persis Iya. copycat-nya Iya. seperti orang tersebut. Jangan gitu. Aku berasa kayak lagi itu kasih nasihat tuh gak? Iya benar. Sama benar banget. Bagus berarti ya, good thing. Thank you loh. Ya. Oke, kadang kan kita kalau kita mau menyampaikan firman Tuhan itu pasti iblis gak suka nih Kak. Iya, Pasti betul. dan Pasti, kakak-kakak pasti kalau pasti. misalnya mau khotbah gitu pasti kan selalu ada distraction dari iblis. Iya. Entah kejadian apa gitu-gitu kan. Itu Iya. cara kakak berdua nggak apa-apa kalau mau jawab. Itu gimana caranya untuk kayak kalian menyingkirkan semua hal-hal itu gitu. Karena kan apalagi kalian udah hamba Tuhan gitu. Pasti godaannya lebih besar lagi kan. Betul, Nah itu betul gimana banget. caranya Betul untuk banget. Kakak dulu. menghilangkan Oke. hal itu? Kalau aku yang pertama, jadi sebelum aku mempersiapkan firman, terutama mau khotbah gitu ya. Hal pertama yang aku matiin tuh ini. Handphone, iya betul. Hal pertama tuh ini. Ini tuh sebenarnya toksik sebenarnya, tapi sekaligus bisa mendatangkan berkat. melalui Iya. ini, gitu. Aku selalu kalau mau berdoa, mau saat teduh, mau mempersiapkan firman, aku matiin, bener-bener matiin. Iya. Bukan hanya airplane mode, enggak. Aku matiin total. Masukin laci, diem. Wow. Tapi biasa tuh Iya. dalam 10 detik pertama, nih gatel. Gatel, Bener nggak? iya, Langsung iya. kayak, aduh ini mana Ada sih? apa ya Ini di dalam iya. chat nih ya? Tapi fokus aja langsung, oke lipet tangan langsung tek, duduk di lantai. Karena kenapa? Kalau aku duduk di atas tempat tidur, ngantuk. Iya benar. Karena automatically nih, tubuh kita kan banyak saraf nih ya, Iya. perasa-perasa. Duduk di sofa, dikit langsung kayak, haleluya. Harus cari tempat Bener yang nggak? nyaman ya? Betul, cari yang gak nyaman. Harus mulai dari situ. Langsung duduk, oh iya penyembahan dulu. Iya. Tuhan terus ngomong dulu penyembahan dulu. Haleluya, haleluya, haleluya. Udah terus minta Tuhan. Tuhan Yesus terima kasih, bersyukur dulu. Mengucap syukur, berbilang Tuhan saya mau mempersiapkan khotbah, berikan saya hikmat, akal budi, marifat. Aku selalu ngomong itu. Berikan hikmat, akal budi, marifat. Karena Iya. itu kita gak bisa pelajari. Betul. Dan kita nggak bisa dapatkan dari manapun, Iya, cuma dari Tuhan. Gitu. Iya. Tuhan tolong bukakan setiap firman, apa yang harus saya katakan, berikanlah segalanya kepadaku. Dalam nama Tuhan Yesus sudah, amin. Udah kalau misalnya belum dapat juga terus muji. Kadang di tengah puji-pujian bisa, coba hambaku buka deh Mazmur 12 ayat gini-gini. Oh iya Tuhan, bisa langsung, terus nyatat, gitu. Bisa kayak gitu. Bahkan kadang bisa tercipta lagu, bisa terbuat, gitu. Wih. Nah itu dia harus fokus. Harus Iya. dicontoh Fokus. sih. Nah itu benar. Betul. Fokus dulu, semuanya udah ke fokus, baru semuanya tuh hikmat akal budi marifat datang kepada kita. Gitu. Wow. Itu. Patut dicontoh sekali guys. Iya, bisa. Contoh yang baik. Bisa. Kalau aku nangkep dari pertanyaan kamu tuh afternya Hel. Oh, oke. After ketika karena kita mungkin udah kalau aku ya Kak, udah persiapannya mungkin udah seminggu sebelumnya. Yes. Nah, menjelangnya itu tuh Kak yang kadang-kadang bikin apa ya emosi lah. Benar, pasti, Terus juga pasti. distractionnya tuh lebih ke Pasti. bikin dosa gitu loh. Maksud Benar. dalam arti bukan kayak kita ngapain orang Iya, gitu iya, ya. iya, benar, Tapi benar, kayak kan kalau di Alkitab aja dibilang niat kita baru mau niat jahat aja atau apa itu Bersalah udah ya. dosa Betul, kan udah kayak dosa, gitu. betul. Nah kalau aku lebih ke distractionnya itu adalah menjelangnya emosi sih yang nggak bisa diatur. Self control ya. Iya self control kayak gitu. Nah kalau udah datang itu dan itu kan kayak nggak bisa diprediksi juga ya. Iya, Kayak betul. waktu itu aku hari Minggunya mau khotbah. Nah hari Sabtunya tuh ada yang nabrak. Itu Mobil? Malah mobil Wow. ada yang nabrak gitu kan. Nah itu tuh kayak aku pas ditabrak gitu, itu aku langsung kepikiran, oh besok karena gue mau khotbah nih, gitu ya. Iya lagi. Jadi bener. Kadang langsung ada aja. Benar-benar. Jadi terus aku kayak kalau udah kayak gitu berarti oh nggak boleh nih, nggak boleh kayak macem-macem gitu, gue Betul. nggak boleh Harus ngeluarin. cepet kontrol emosi. Iya, langsung, betul. pekanya tuh Harus mesti peka. itu sih another level aku bilang. Benar-benar. Kayak Bener gitu. sih. Aku juga soalnya kadang aku sendiri aja maksudnya yang pelayanan di DRP gitu aja itu ada aja gitu kan apalagi Iya. kalian. Pasti, aku aja tuh pasti. kadang kayak Pasti. ada aja nih godaan entah di rumah biasalah kan kalau ibu-ibu pagi-pagi udah bernyanyi-nyanyi gitu Ember, kan. ember. Nah itu kan kadang kayak aduh bisa diem dulu gak ya kadang tuh itu bikin kesel kan. Bener, Cuman kayak emang aku juga sama sih puji Tuhan yang kayak kalau kayak gitu ini mau pelayanan atau kadang Betul. adik aku juga kan pelayanan di DRP juga kayak dia yang kesel pasti aku yang kayak mengingatkan kita mau pelayanan nih Iya, pasti iya, godaan nih bener. harus cepet-cepet sadar itu tuh yang Iya. susah sih benar. Ya, Benar. pasti benar. Self control ya. Setuju. Iya itu paling susah. Iya. Paling susah tuh kayak pengen teriak, Iya sih bener. Iya benar. Terus Kak, Benar, setuju.
kakak kan juga belajar kan bagaimana caranya berkhotbah gitu ya. Mungkin banyak teman-teman yang mungkin platformnya nggak harus khotbah di atas mimbar gitu ya. Tapi mungkin sharing di Cool, di Komsel dan lain-lain gitu ya. Nah gimana sih Kak cara kakak atau tips dari kakak untuk storytelling dalam berkhotbah kayak gitu. Ini lebih ke teknis sih Kak, tapi aku pengen tahu aja gitu. Tipsnya kayak gitu-gitu sih. Kalau aku dalam berkhotbah ya, kalau aku selalu pertama harus jujur. Harus. Itu keharusan setiap hamba Tuhan. Betul. Harus jujur. Yang kedua tanggung jawab. Dan yang ketiga nih, yang sulit dilakukan sebenarnya, transparan. Itu transparan tadi aku pernah sebutin sebelumnya kan. Transparan ini lebih ke arah apa yang kita udah ngomong di atas panggung, berarti kan diklaim oleh Tuhan dan oleh jemaat. Ya, berarti baliknya ke tanggung jawab. Tanggung jawabnya kita harus apa? Apa yang udah kita khotbahkan harus kita jalankan. Dan apa yang udah kita jalankan kita khotbahkan. Jadi selama kita berdiri di atas panggung yang kudus itu, gak boleh lagi ada kebohongan. Balik ke nomor satu, kejujuran. Harus, setiap hamba Tuhan itu harus jujur. Memiliki kejujuran. Dan kita sebagai anak-anak Tuhan harus memiliki kejujuran. Ini dasar dari segalanya. Jujur sama Tuhan juga gak boleh bohong. Bener gak? Dalam berpacaran juga harus jujur. Bener gak? Dalam hidup, hidup kudus saja harus jujur. Benar. Karena baik itu gak cukup. Tapi harus hidup benar. Ya kan? Jadi jujur itu harus. Nanti semuanya hikmat, akal budi, marifat itu akan didatangkan kepada kita. Mau dibilang, Kak nanti percaya diri, itu akan datang. Ini semua lakuin dulu, jujur dulu, tanggung jawab. Ya kan, yang terakhir transparan. Apa yang ada tertulis di atas firman Tuhan, apa yang tertulis di dalam Alkitab, itu yang kita sampaikan. Gitu. Terus kalau masalah teknisnya harus bagaimana, susunannya, ya yang namanya berkhotbah balik lagi kepada diri kita. Nyamannya bagaimana? Iya sih, betul. Gak usah ikut-ikut orang lain. Ada yang namanya judul. Kalau aku pakai judul yang biasanya kalau di online-online bilangnya clickbait. Benar gak? Betul. Misalnya gini, kunci hidup dalam masa sulit. Ya kan? Tips-tips gitu. Tips-tips atau kunci-kunci hidup di masa sulit. Orang kan langsung gini, apa nih kunci-kunci hidupnya gitu. Jadi bikin sesuatu atau 5 menit pertama aku selalu membuat agar orang-orang nih fokus matanya, pikirannya nih lihat nih ke atas panggung. Itu caranya gitu. Ayo saudara, siapa yang mau diberkati Tuhan gitu. Jadi harus. Jadi buat mereka ini juga aktif, tertarik. Jangan kalau di atas panggung, ya saudara kita nyampaikan firman ya. Bagaimana ya Tuhan ini baik. Kita juga tahu Tuhan baik, benar nggak? Tapi harus bikin sesuatu biar mereka gini, terus nah gitu, terus gitu. Terus mantengin. Benar, kasihlah judul yang bagus juga, judul yang bikin orang tertarik gitu. Nah nanti di tengah khotbah pasti aku akan kasih kesaksian hidup, pasti. Di seluruh khotbahku pasti itu semua ada kesaksian hidup. Karena itu bikin hidup kan? Betul, dan itu belajar dari Papa. Papa selalu bilang, Kak, kamu akan menjadi otentik ketika kamu memberikan kesaksian hidup. Kesaksian itu hidup itu gak bisa dicontoh. Betul. Iya dong, misalnya contoh, aku diselamatkan Tuhan pada saat kecelakaan mobil misalnya gitu ya. Dan belum tentu orang lain juga yang mengalami hal yang sama persis gitu loh. Atau kejadiannya sama persis, waktunya sama, enggak. Mungkin tipe kecelakaannya sama gitu. Taruhlah kesaksian hidup. Jadi akhirnya orang gini, iya ya. Benar juga ya. Terus kita bilang Tuhan tolong kita. Iya pada saat apa, pada saat kapan. Jadi orang akan ngomong gini. Benar ya hamba Tuhan itu aja ditolong Tuhan. Masa kita gak ditolong Tuhan. Gitu. Dan terakhir ya transparan. Harus ngomong semua. Belak-belakan tentang Tuhan. Terutama tentang firman. Harus transparan semuanya. Kalau dibilang di Alkitab bilang. Ya kamu harus hormat kepada kedua orang tuamu. Hormatilah orang tuamu. Jangan membunuh, jangan berzina. Lakukanlah itu. Transparan. Bersikaplah transparan. Jadi sehingga ketika kita berkhotbah di atas panggung tidak menjadi batu sandungan untuk banyak orang. Iya Kak, udah Kak khotbah aja kita dengerin. Iya kan, jujur karena bercandanya bingung jadi kayak udah asik banget gak dengerin kan. Iya kan benar, tapi nyaman. Kayak gitu. Ya. Iya. Aduh, Iya kakak pasti punya sosmed udah pasti. Nah itu banyak gak sih kayak orang-orang yang secara orang-orang tahu kakak hamba Tuhan. Terus banyak gak sih mereka yang suka DM atau cerita-cerita. Terus kakak suka tanggepin apa enggak tuh kalau mereka DM cerita-cerita gitu? Kalau banyak banget sampai sekarang pun banyak. Dan keluarga aku pun terkenal dengan
keluarga yang selalu membalas DM orang atau komen-komen orang, kecuali komen negatif. Iya betul. Iya, bahkan ya di Instagram aku pun, di TikTok, dimanapun itu ada ribuan orang yang aku blok. Serius, aku remove. Aku pun gak malu untuk mengakui. Makanya aku bilang, aku bukan orang yang munafik. Bener gak? Bener. Aku blok semua orang, bahkan aku filter setiap komen. Instagram aku, papa, mama, adik aku, semuanya aku buat kayak gitu. Jadi biar yang follow itu orang-orang yang terima kita aja. Yang YMMA kalau kita bilang, yang mau-mau aja. Yang mau aja, Benar gak? Iya, Jadi benar. mau aja. Berarti kalau engkau follow, tandanya engkau setuju dengan kita dan mendukung pelayanan kita. Banyak kadang yang follow juga gak setuju juga banyak banget. itu. Bahkan kemarin pun begitu, masih ada yang komentar. Apa tuh? Padahal foto ini di komen, foto yang diupload tahun lalu 2024 gitu kan ya. Kita lagi pakai baju pesta, baju Natal gitu dan semuanya sopan kok. Dan setiap pakaian yang aku pakai atau adik aku pakai semuanya approval dari orang tua. Pastilah. Namanya anak-anak gitu apalagi udah jadi hamba Tuhan. Aku juga nggak yang senonoh kok pakai gitu kan ya. Bilang, "Pak, Bu, bilangin tuh kepada anaknya yang pertama." Kalau yang baca ya komennya gitu ya. Saya udah capture komennya sih gitu kan ya. Iya, tolong bilangin tuh ya. Menonjol kemana-mana katanya. Terus terlihat semuanya. Nah balik lagi, pikiran. Pikiran dia. Kalau pikiranmu salah, apapun yang keluar dari mulutmu pasti salah. Betul. Apapun yang kau lakukan pasti salah. Sampai aku zoom. Apa yang salah? Sampai bingung sendiri. Sampai aku tanya ke beberapa orang. Sampai tahu gak aku tanya ke beberapa hamba Tuhan. Aku tanya gini, Kak, Om, menurut Om baju ini salah gak? Enggak kok, bagus banget. Tuh. Iya sebenarnya balik kepikiran. Nah jadi kalau misalnya Anda semua yang gak bisa lihat Instagram aku itu saya blok. Jadi gitu maaf ya, saya jujur aja sebenarnya gitu karena kita gak nyaman. Balik lagi Instagram aku, TikTok aku, account aku. Kita serah aku ya kan, mau ngapain gitu. Jadi kalau misalnya orang gitu, udah bodo amat gitu. Emang kadang-kadang bodo amat itu juga perlu sih. Iya kadang gitu. Pusing. Bikin pusing. Iya bikin pusing. Aku tipe orang yang gue gak mau ambil pusing. Sama, gitu. aku juga. Bener gak? Aku juga ya sama. Kan? Aku malah kalau kakak mungkin masih kayak remove orang-orang kayak gitu. Kadang tuh orang kayak gitu cuma pengen di notif tau. Memang justru karena mau di notice jadi gini, mau di notice aku blok sekalian. Kalau aku malah balikannya Kak, aku follow. Aku follow abis itu dia minta maaf. Kayak maaf ya gini-gini aku cuma mau di notice abis itu aku unfollow lagi. Iya beneran. Gitu. Iya dia DM. Iya. Tapi kalau dia DM soal pribadi aku jujur aku bodo amat. Kalau udah keluarga itu aku gak turun suka. tangan. Betul, aku tuh gak suka. Aku sangat gak suka ketika mereka beri komentar terutama untuk orang tua aku. Aku sangat gak suka. Aku hadepin sih kalau soal keluarga. Bener, aku gak suka. Iya sama, gitu. Kalau soal diri sendiri sih aku cuek bodo amat. Hitungnya gini, yang baik aja kita balesin, bener gak? Yang buruk, yang ngapain kita bales tapi udah langsung bye, goodbye. Kata Tuhan kan udah kebaskan juga kan. Benar. Aduh. Gitu. Bener. Nah Kak pengen tahu dong di keluarga Lumoin dong tuh. Ini soalnya juga pernah ada orang tuh tanya sama keluarga aku, kakak tuh dikhotbahin terus gak sih di rumah gitu. Karena papanya pendeta gitu. Di kakak kalau di keluarga Lumoindang tuh gimana Kak? Ini banyak banget sih memang yang nanya kayak gitu ya. Setiap hari dikhotbahin enggak lah ya. Enggak lah. Pak Johan juga capek ngotbahin terus gitu kan ya. Anak-anaknya juga udah ngerti gitu kan. Kita gak tiap hari yang makan kertas Alkitab kok enggak lah. Cuman kalau pesan dan kesan ya pasti gitu kan ya. Kalau setiap kita mau melakukan sesuatu, Kak jangan ini ya, kan Tuhan juga Kak jangan ini ya gitu. Itu normal. Tapi kalau dikhotbahin kayak ada tertulis gitu. Enggak lah. Kita juga tetap manusia biasa gitu loh. Jadi normal lah kita ke mall, kita nonton gitu, kita pergi kemana lah, kita mancing, suka kayak gitu, kita pergi kita pergi. Seru banget mancing. Iya benar, kita kayak gitu normal lah. Masa lagi mancing kok Kak ada tertulis jangan kita kan kita bisa gitu lah. Enggak lah, enggak kayak gitu. Jadi ya enggak ada yang mengkhotbahkan begitulah. Benar sih. Normal. Enggak semenyeramkan dan betul, gitu teman-teman. Enggak menyeramkan itu. Iya. Nah Kak ngomongin tentang pelayanan nih ya. Kan tadi kakak udah bilang kalau berkhotbah menjadi hamba Tuhan itu adalah panggilan hidup kakak. Nah pengen tahu sih Kak untuk rencana kakak ke depan gitu dalam pelayanan kakak tuh mau seperti apa sih kayak gitu? Aku tuh rencananya pingin punya satu tempat gitu ya atau wadah yang dimana
orang-orang yang mungkin udah lama nggak beribadah atau tidak punya tempat beribadah bisa beribadah di situ, gitu. Ini aku nggak sebut gereja atau persekutuan doa, enggak. Tapi aku pengen punya tempat itu. Mungkin kalau Tuhan mau memberikan gereja, puji syukur Tuhan Yesus, terima kasih gitu ya. Dan di tempat itu aku juga mau menyediakan makanan untuk banyak orang. Yang dimana kalau orang-orang tidak mampu untuk membeli makanan atau pakaian, bisa datang ke tempat itu. Bisa setiap hari, mau pagi, siang, sore, malam. Mau makan nasi, kayak mau pakai lauk, mau roti aja, mau apapun. Bisa datang ke tempat itu. Terus yang kedua, kalau orang-orang tidak memiliki rumah atau tempat tinggal sementara gitu, bisa di tempat itu. Sampai mikirin, oh seperti kayak House of Mercy gitu loh. Mungkin kalau bilang bukan sesuai nama gitu loh. Mercy kan artinya kasih karunia, kemurahan Tuhan gitu. Biarlah dari tempat itu banyak berkat atau banyak jiwa tuh dimenangkan gitu. Itu kerinduan aku tuh. Jadi semua orang, nih di tempat ini aku diberkati. Di tempat ini aku merasakan berkat. Di tempat ini ada Tuhan gitu. Itu kerinduan. Itu ya kalau misalnya udah ada sekarang terus orang nonton langsung dia pasti. Betul. Sangat kita aminkan Kak. Betul, amin banget. Betul, amin banget. Penting kan amin banget. Niatnya dari betul, all glory to setuju. God kan. Betul, amin. Betul. Amin banget, amin. Sekarang kita main games. Kita ada games, nama gamesnya adalah 1 minute story. Jadi nanti aku kasih kakak satu kata, misalnya katanya apa ya, misalnya kaca gitu. Nanti kakak buat kata-kata dari kaca, terus kakak lanjutin terserah apa. Ya, oke. Kata pertama itu payung. Oke, payung. Tapi ini ada bukan lucu ya, benar payung. Aku tuh di rumah koleksi payung beneran. Iya Kak. Bener. Ada koleksi payung. Aku baru itu pertama aneh kali. banget. Unik sekali Kak. Bener. Semua warna tuh ada. Iya gitu. Dan yang bener kayak transparan. Aku tuh tipe orang yang harus ada. Jadi kalau ditanya sampai tumbler pun ada gitu ya. Payung, bening ada. Mau hitam ada. Jadi gitu. Acara kedukaan pakai payungnya hitam ada, tenang. Mau acara foto-foto pakai payung bening ada. Sampai rainbow pun ada. Aku bilang kayak gitu. Tiap pink ada, biru ada kayak gitu ya. Terus sampai mama papa gini, ngapain sih anak beli payung mulu dari paling kecil sampai traveling yang ukuran cuman se-handphone ada. Beneran. Oh yang kecil lucu itu Kak? Iya, sampai yang kalau dibuka tuh gede gitu loh. Jadi kalau aku traveling aku selalu bawa beneran gitu. Terus ngapain sih kamu selalu bawa payung, taruh di mobil, payung ada 3, ada 2 gitu. Semua mobil ada, di rumah ada ini, terus di tas ada. Pah, gini coba papa pikir aja nih. Coba kalau tiba-tiba hujan. Cuman bilang gitu doang. Ya udahlah kalau tiba-tiba hujan. Coba kalau kita tiba-tiba di luar gak lagi di mobil. Aku bilang gitu. Aku yang bisa menyelamatkan papa. Aku bilang, enggak, tapi emang benar aku bilang kayak gitu waktu itu. Lebay dia bilang kayak gitu kan, dia biasa lah kan. Aneh-aneh aja cuman buat mendukung doang katanya. Enggak sih Pak, tapi coba pikir, iya juga ya. Iya benar juga sih Kak. Terus kamu ada payung berapa? Ya aku punya payung 1 nih. Tapi kan dari tangan aku bisa ke mobil, aku ambil payung yang lain, aku bisa bawa papa lagi dan mama dan dedek bisa ke mobil tanpa kehujanan. Gitu. Nah coba mikir. Sama kan halnya dengan Tuhan, dengan kekristenan. Kita punya 1 nih, iman kita 1 nih. Aku bawa kamu, bener gak? Aku udah diselamatkan. Aku jangan egois, jangan cuma menyelamatkan diri sendiri. Aku panggil kamu, Kesia, mau gak hidup benar? Mau gak dapat keselamatan itu? Ikut Yesus yuk. 1 deh aku bawa. Akhirnya kamu bawa keluarga kamu. Aku dan seisi rumahku melayani Tuhan dan diselamatkan. Itu kata-kata payungnya Kak. Iya. Panjang banget. Kata-kata payungnya. Ini 1 menit lebih ya, tapi padahal dari beneran sih, itu dari kenyataan bener. Iya, hebat banget. Kata kedua nih guys ya. Kata keduanya adalah jeng. kompas deh. Kompas ya. Ada juga koleksi di rumah. Kalau aku gak koleksi, semuanya dikoleksi kan tuh. Kompas. Mikir dulu Kak. Ya, kompas itu kan untuk menentukan arah ya, dan tujuan. Jadi kita tuh harus selalu selamanya eling. Ingat. Ya kan, dan harus fokus tuh mau kemana tujuan kita. Betul. Kalau kita udah menentukan pilihan kita melayani Tuhan, bertumbuh di tempat ini, di gereja ini misalnya, ya udah tetaplah di sini. Ingat tujuanmu mau kemana. Dengan apa? Ya udah fokusnya ke Tuhan, melayani Tuhan. Lihat,
Kalau kita dulu Kompas kan mungkin rusak ya Iya, kalau iya. arah angin kan Iya. kadang ngikut. Ngapain ngikut-ngikut arah angin? Kita udah tahu arahnya mana, Yesus. Ya kan pathway-nya kemana? Yesus. Yesus. Jalurnya kemana? Yesus. Ya udah, dia jalan kebenaran dan kehidupan kok. Ikutin aja. Ikutin aja. Betul. Ya inilah guys pembicara. Iya benar. Selalu Kasih punya. kata satu, ngomongnya langsung berapa paragraf. Dan selalu punya jawaban Hel. Benar. Harus. Keren. Kalau aku belum bisa tentu langsung dikasih kata, ntar mikir dulu ya, apa ya gitu. Gak bakal bisa. Terakhir ya Hel dari aku. Oke, yes. Oke. Dari aku adalah katanya kunci Kak. Wah, Kunci, aku paling senang kalau kunci. apa tuh? Karena tadi kalau kita pikir-pikir gitu ya, ngomongnya semua kok tentang jalan kehidupan, semua memang benar. Pintu ini hanya terbuka oleh satu kunci. Ya. Kita boleh memiliki banyak kunci. Kita boleh memiliki banyak teman. Banyak orang-orang di sekitar kita. Tapi hanya ada satu yang bisa membuka satu pintu itu. Itu Yesus itu. Itu benar. Iya, benar. Kalau kita mau masuk ke ruangan yang kudus itu, balik lagi kita doang aja. Sendiri. Karena keselamatan itu sifatnya masing-masing. Iya betul. Gak bisa namanya bonceng-boncengan. Iya. Nggak bisa. Nggak bisa. Jadi kalau kita mau selamat, fokusnya tetap ke Tuhan. Udah kita tahu pintunya itu, kuncinya siapa? Kita. Iya. Kita mau ke situ, kita jalan. Kalau kita nggak buka-buka juga, itu pintu nggak akan kebuka. Iya benar. Di balik itu ada Yesus, kita harus tetap jalan. Oh iya, kuncinya Yesus ya. Iya benar. Untuk keselamatan itu kuncinya Yesus. Iya. Ini kalau dilanjutin sebenarnya masih bisa 2 jam lagi. Bisa ya. Karena langsung ya, iya kan? Langsung, harus langsung. Keren banget. Thank you untuk Yes, Kak Mercy thank you untuk banget ada di udah podcast mulai dari ngaku. nol. Amin, Kak yes. kita berdoa semua cita-cita dan juga harapan Kak Mercy Amin, for the amin, House of amin, Mercy amin. kita doain Yes, ya Hel. Amin. Betul, bagus banget itu namanya, Bagus, udah pas ya kan? banget. House Iya. of Singkatnya Mercy. home. Bener. House of Wah Mercy. keren. M-nya? Mercy. Mercy kan M. Mercy. Home. E-nya? House of Mercy. Oh, kayak gitu. So gemas. sweet banget. Doakan aja biar Doakan ya terjadi teman-temannya. ya kan? Kita juga pasti yang langsung datang ya Hel. Betul, Yes, kita amin, orang amin. pertama. Support. Ya. Betul sekali. Untuk support dong ya Yes, kan. harus support. Amin. Oke teman-teman, thank you for watching. Jangan lupa di like, comment, subscribe. Yes, like, comment, subscribe, and Dadah. follow. God bless you. God bless you.